Mungkin kalau ada orang yang kebetulan melintas di jalan Tanjung Sari, mereka tidak akan memperhatikan sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan tersebut, karena memang tidak ada yang menarik dari rumah itu. Cat rumahnya sudah memudar, ada 2 tiang sebagai penyangga di bagian depan, juga 2 jendela kayu yang dibiarkan terbuka walau hari sudah semakin gelap. Di dalamnya berdiri dengan subur dan rindang sebuah pohon rambutan yang buahnya tidak pernah dipetik. Dibiarkan matang, busuk begitu saja sepanjang tahun. Di teras rumah ada 2 kursi kayu dan sebuah meja yang jarang sekali diduduki. Rumah itu terletak di pinggir jalan sehingga setiap orang yang melintas akan berpikir kalau rumah itu terkesan selalu sepi walau sebenarnya ada 2 penghuni di dalamnya. Penghuni rumah itu adalah Sarmina, wanita tua yang terbaring sakit selama bertahun-tahun, dan Atia, si pembantu yang setia merawatnya. Tapi hari ini tidak seperti hari-hari biasanya. Ada sebuah mobil sedan mewah yang terparkir di halaman rumah itu. Tidak biasanya Farah berkunjung secepat ini. Rutinnya ia datang sebulan sekali untuk menengok buyutnya dan juga untuk menggaji Atia. Farah adalah satu-satunya keluarga Sarmina yang masih peduli padanya. Setelah anak Sarmina meninggal, tidak ada lagi yang mau mengurusnya selain Farah. Mereka sudah bosan mengurus Sarmina yang terbaring sekarat selama bertahun-tahun. Sarmina memang sudah sangat tua, tapi entah kenapa ajal tak kunjung menjemputnya. Sehari-hari ia hanya terbaring di atas tempat tidur. Soal makan, minum, bahkan buang air ia lakukan di atas tempat tidurnya. Pembantu yang merawat Sarmina pun sudah berganti-ganti orang dan hanya Atiahlah yang paling betah merawat nenek tua itu. Ia bekerja sendirian merawat Sarmina di rumah itu selama 5 tahun. Namun hari ini dia mau mengundurkan diri. Itulah yang membuat Farah bingung lantaran jarang sekali ada orang seperti Atia yang mau bekerja seperti ini. Di kamar Sarmina, Farah mencoba untuk membujuknya agar tidak mengundurkan diri. Ia bahkan menawarkan kenaikan gaji 2 kali lipat. Tapi keputusan Atia sudah bulat. Ia tetap mau berhenti kerja. Berkali-kali Atia meminta maaf karena tidak bisa menerima tawaran gaji dari Farah. Sementara Farah sendiri tidak mungkin bisa mengurus buyutnya itu karena ia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Setelah menawarkan kenaikan gaji sampai 3 kali lipat, ia akhirnya menyerah. Anehnya, saat Farah menanyakan alasan kenapa Atia mau berhenti kerja, wanita itu tidak mau menjelaskannya. Wajahnya terlihat cemas, ingin segera pergi dari rumah itu. Farah mengeluarkan amplop yang berisi uang gaji Atia selama sebulan dan pesangonnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, setelah menerima uang itu, Atia langsung pamit. Farah mengantarkannya sampai beranda rumah. Setelah Atia pergi, Farah menutup pintu lalu mengembuskan napas berat. Ia bingung kemana harus mencari pengganti Atia. Farah melangkah ke kamar buyutnya. Di atas tempat tidur, Sarmina terbaring dengan tenang. Matanya terpejam, dadanya turun naik menandakan kalau dia masih hidup. Farah memperhatikan rambut buyutnya. Rambut itu sempurna berwarna putih dan terlihat lebih panjang dari semenjak terakhir kali Farah menengoknya. Wajah Sarmina sangat keriput. Kedua bibirnya tenggelam ke dalam mulut. Kulit lehernya melambai dan kedua kakinya kurus kering. Biasanya kalau Sarmina merasa lapar, ingin buang air atau haus, matanya pasti terbuka. Kemudian melenguh macam
suara kerbau yang sedang disembelih, memberi pertanda kalau Sarmina ingin dilayani untuk urusan makan. Selama bertahun-tahun Sarmina hanya makan gerusan biskuit yang dicampur air. Kemudian pembantu yang merawatnya akan menuangkan makanan itu ke mulut Sarmina. Itu pun si pembantu harus membukakan mulut Sarmina terlebih dahulu. Saat Parah sedang memandangi kondisi Sarmina, tiba-tiba nenek itu mengeluh. Matanya terbuka. Parah faham itu. Segera dia memeriksa bokong buyutnya, tapi masih kering. Pempesnya belum bocor karena tadi pagi Atia memakaikannya sebanyak 3 lapis. "Mbok mau apa?" tanya Parah sambil senyum di wajah Sarmina. "Haus ya?" Parah meraih segelas air dari atas meja kecil di samping tempat tidur Sarmina. Ia sendok air tersebut. Namun saat Parah menuangkannya ke mulut Sarmina, air itu malah muntahkan. "Mbok lapar." Tetap saja ketika Parah menuangkan makanan ke mulut Sarmina, nenek itu perlahan memuntahkannya lagi. Parah menyeka rambutnya yang panjang. Ia bingung sebenarnya apa yang ingin dilakukan buyutnya itu. Ia terus melenguh tidak karuan. Suaranya bahkan terpantul ke dinding kamarnya dalam kebingungan. Ia merogoh telepon genggam bermaksud untuk menghubungi kerabat yang lain. Tapi semua kerabatnya itu tidak ada yang peduli. Mereka malah menyuruh Parah untuk menyuntik mati Sarmina, lantaran sudah bosan mengurusnya lagi. Sudah beberapa kali Sarmina dibawa ke rumah sakit, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh, sedangkan biaya rumah sakit semakin membengkak. Akhirnya mereka membawa pulang Sarmina dan menyuruh orang lain merawatnya. Saat Sarmina masih melenguh, tiba-tiba terdengar suara gong di tabu. Suara itu terdengar hanya sekali pukulan saja. Memang di samping kamar Sarmina ada sebuah ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang lama milik Sarmina. Farah bergegas mengecek keadaan di kamar sebelah. Ia heran, siapa tadi yang menabuh gong padahal di kamar itu sepi. Seketika Parah teringat tentang alasan Atia berhenti. Ada apa sebenarnya? Kenapa Atia terlihat sangat ketakutan? Bersambung